Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama Bapak Kepala Sekolah saya di SMPN Timbangan, Bapak Asep Kustian. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya yang Bapak sempatkan untuk saya pribadi dalam mengerjakan tugas CGP modul 3.1 terkait pengambilan keputusan yang mengenai kebaikan. Pada kali ini Pak, saya diizinkan untuk ingin mengetahui terkait tentang pengambilan keputusan Bapak selaku kepala sekolah dalam sesi wawancara mungkin Pak ya terhadap modul 3.1. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku kepala sekolah tentu saja di dalam mengelola sekolah ini terdapat beberapa permasalahan atau kasus-kasus. Bagi saya untuk bagaimana cara mengidentifikasi agar apakah kasus itu masuk kepada dilema etika atau dilema moral. Yang pertama yang saya lakukan adalah itu mempelajari kasus atau permasalahan itu sendiri dengan secara seksama dan teliti sebelum pada akhirnya kami dapat mengambil kesimpulan sebagai bahan wujud untuk pengambilan keputusan. Jadi kami akan berusaha dulu mempelajari kasus itu dengan teliti, dengan sesama, dan kita pahami betul-betul kasus tersebut. Demikian. Jadi mempelajari apa ya? Mempelajari sebelum menentukan keputusan. Jadi pelajari dulu, pahami dulu kasusnya seperti apa gitu Pak. Iya Pak. Terus selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama gitu Pak, yang sama-sama benar gitu Pak. Baik. Di dalam pengambilan keputusan ini terserah kami tidak bisa bekerja secara sendiri. Ya. Namun di sini ada cara yang saya dapat ambil. Di antaranya agar pengambilan bus ini dapat berjalan dengan baik, itu kami adakan suatu cara dengan cara musyawarah, karena dengan cara musyawarah itu akan terjadi satu kesepakatan yang dilandasi dengan adanya rasa kekeluargaan. Demikian Pak. Jadi melalui musyawarah akan terbentuk sebuah mufakat dengan ajas kekeluargaan ya Pak ya. Nah itu menjadi ciri khas. Oh iya, ciri khas kita. Iya, dari SMP kan kekeluargaan ya Pak ya. Iya. Terus Pak, langkah-langkah darinya seperti apa yang biasa Bapak lakukan sama ini Pak, langkah-langkahnya? Adapun langkah-langkahnya sebelum pengambilan keputusan itu kami ada identifikasi dulu permasalahannya. Ya. Kemudian setelah itu kami mencari informasi yang sangat relevan terhadap kasus tersebut. Kemudian setelah itu langkah ketiga adalah mencari solusi alternatif. Dan langkah selanjutnya adalah berupa pengumpulan fakta-fakta sebagai bahan pertimbangan. Setelah itu kami ambil salah satu daripada solusi alternatif yang akhirnya dapat kami jadikan sebagai pengambilan tindakan. Oh gitu ya Pak ya. Jadi langkah-langkah. Sesuai dengan beberapa langkah ya Pak ya. Ada sudah prosedur sebelum melakukan pengambilan keputusan itu mengalami beberapa langkah yang sangat banyak ya Pak ya. Jadi perhitungan dengan matang-matang tuh sehingga terlaksananya pengambilan keputusan yang bijaksana ya Pak ya. Terus hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Di dalam pengambilan keputusan agar menjadi lebih efektif, tentu saya berprinsip kepada beberapa prinsip. Pertama, bahwasanya pengambilan keputusan itu harus berfokus pada hasil akhir. Artinya bahwa penanganan kasus itu harus secara tuntas. Yang kedua adalah prinsipnya itu berorientasi pada aturan yang benar. Ya, benar. Kemudian yang ketiga adalah berlandasan kepada rasa care, rasa peduli. Jadi kita punya komitmen untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Oh, gitu, Pak ya. Jadi dengan mengikuti tiga prinsip gitu ya, Ya. tiga prinsip seperti hasil akhir, aturan yang benar dan peduli akan terciptanya eh, efektif ya Pak ya, Efektivitas efektif dengan betul. efektif dalam pengambilan keputusan. Benar. Terus hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus matematika Bapak? Ya, tentu saja tidak mudah dalam mengambil keputusan karena ada hambatan-hambatan atau tantangan sendiri. Di antaranya misalkan informasi yang tidak atau keterbatasan informasi, kemudian keterbatasan waktu, kemudian kekurang kompletan dalam hal misalkan berbagai aspek, ya. Kemudian juga misalkan hal lain adalah adanya kekompleksitas dalam kasus tersebut. Oh, gitu ya. Itu yang jadi hambatan. Nah, hambatannya banyak sekali Iya, Pak ya. banyak sekali. Salah satunya mungkin informasi waktu serta tidak komplitnya, Iya. Pak ya, tidak komplitnya suatu informasi sehingga menghambat dalam mengambil suatu keputusan. Iya. Terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus matematika? Misalnya Bapak langsung menyelesaikan di tempat gitu Pak, atau Bapak membuat dulu jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Ya, untuk penanganan kasus saya kira kalau kasus itu sifatnya insidental maka kami tidak memerlukan waktu, tidak mengagendakan, tapi kami langsung saja ditangani pada waktu itu juga. Seperti halnya misalkan ada orang tua yang datang kemari mengadukan anaknya tentang bullying, maka kami segera mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah tersebut. Jadi melihat dari situasi dari kasusnya Pak ya, Iya. situasinya. Kalau situasinya semakin urgent Pak ya, Benar. bisa langsung diselesaikan secepatnya langsung Secepatnya pada selesaikan. hari itu juga Iya, Pak ya. Tapi iya, kalau selesai. agak sedikit kasusnya mungkin ada agak sedikit lama nih, nah dibuatkan jadwalnya mungkin seperti itu Pak ya, Iya, agar iya. untuk ditanganinya. Iya. Gitu, Pak ya. Terus Pak nih yang ketujuhnya, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambil keputusan dalam kasus matematika Pak? Ya, tentu saja ada beberapa faktor yang dapat mendukung saya selama tugas agar dapat memudahkan tugas itu sendiri. Di antaranya bahwasanya kami tidak seperti yang tadi dikatakan tidak bisa bekerja sendiri. Untuk menyelesaikan tersebut kami membutuhkan beberapa orang sebagai tim dalam menyelesaikan masalah tersebut. Di antaranya misalkan kalau di sini ada dari guru BK yang perlu diminta keterangan, penjelasan dan sebagainya, nah itu bisa saja dihadirkan. Kemudian dari guru PKS kesiswaan yang mengenai itu, dan barangkali dari orang tua siswa ya dan siswa itu sendiri. Jadi beberapa pihak harus kita hadirkan agar akhirnya dapat memudahkan saya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Iya. Jadi faktor-faktornya adalah kolaborasi dengan warga sekolah, termasuk dari guru-guru dan orang tua siswa mungkin Pak ya, kolaborasi. Yang terakhir Pak nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di matematika Pak? Ya, pengalaman yang sangat baik bagi saya adalah bahwasanya ketika kita dihadapkan pada satu dilema etika itu harus artinya harus bekerja secara sama-sama kolaboratif dengan beberapa guru, kemudian cara yang ditempuh pun ini harus sama-sama nyaman, artinya seperti yang tadi katakan harus menggunakan metode musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian dalam mengambil keputusan harus sesegera mungkin dan seadil mungkin dan sebaik mungkin. Itu ya dengan musyawarah ya Pak ya. Terima kasih mungkin Pak ya penjelasan Bapak mengenai praktik baik terhadap saya, dan itu menjadi contoh untuk saya Pak untuk menjadi lebih baik lagi dalam, semoga saya juga bisa menjadi
pengambil keputusan yang seperti Bapak, bijaksana dan mengedepankan asas kekeluargaan dengan kolaborasi akan warga sekolah dan teman-teman murid, Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Limbangan. Nama beliau adalah Ibu Hajah Tita Rosita ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk dan memberikan waktu kepada saya Bu untuk mau berbagi lah mengenai kepemimpinan Ibu selama menjabat sebagai kepala sekolah, baik itu di SMP 1 atau sebelumnya. Sini saya ingin mewawancarai Ibu Bu terkait dari modul 3.1 program guru penggerak. Yang bertanya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Dilema etika dan bujukan moral Bu. Dan bujukan moral. bujukan. Ya sama itu. Sebelumnya kalau yang dimaksud dengan dilema, takutnya saya salah salah persepsi. Yang dimaksud dengan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa gitu contohnya? Nah, dilema etika itu seperti misalnya antara rasa keadilan melawan rasa kasihan, Bu. Misalnya secara keadilan untuk memberikan sebuah aturan kepada siswa yang terlambat ke sekolah, misalnya secara aturan mungkin dihukum atau dipulangkan misalnya secara aturan sekolah. Tapi karena siswa itu kasihan alasannya pulang rasa ini, maka biarinlah nggak apa-apa sekarang mah untuk itu karena kasihan juga. Jadi mana yang Ibu ambil gitu maksudnya? Iya Bu, mungkin itu identifikasinya Bu. Ya. Jadi gini ya, untuk permasalahan yang ada di sekolah, baik itu permasalahan mengenai siswa maupun mengenai guru, memang kan bukan guru saja sih sebetulnya, semua karyawan berarti ya, guru, tenaga administrasi dan yang lainnya. Nah jadi memang kan sekolah itu suatu lembaga yang tidak terlepas dari aturan kan, dari aturan baik itu perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan bupati, kepala dinas dan seterusnya. Itu kan ada aturan-aturannya, termasuk mungkin tata tertib yang ada di sekolah, baik itu tata tertib untuk guru maupun tata tertib untuk siswa. Nah, selayaknya kan memang ketika ada hal-hal yang terjadi di suatu sekolah, pemecahannya adalah melihat berdasarkan aturan, gitu ya. Kalau yang istilahnya kalau dalam bahasa Sunda saklek gitu, jadi harus berdasarkan aturan. Contoh misalnya aturan yang paling sederhana, misalnya tata tertib di sekolah kan ada tata tertib siswa, ada tata tertib guru, gitu ya. Nah, ketika seorang siswa atau seorang guru melanggar tata tertib dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan, ya seyogianya semestinya harus diberikan punishment mungkin ya, minimal peringatan dan yang lainnya. Nah, tetapi di sini saya tidak bisa 100% bertindak atau memutuskan sesuatu hanya berdasarkan aturan saja. Ya, tetapi tetap saya pun harus tahu kenapa seseorang itu melanggar aturan atau tata tertib. Ya, harus tahu dulu latar belakangnya, ya, latar belakangnya atau alasannya. Misalnya seorang siswa sering kesiangan, contoh kalau di ibu bapak guru mungkin ya, atau kalau saya sebagai kepala sekolah mungkin fokus di ibu bapak kepala sekolah, gitu ya. Nah, di sini kan seharusnya kalau ibu bapak kepala sekolah datang terlambat atau misalnya terlambat masuk ke kelas, gitu kan, ya kalau berdasarkan aturan berarti itu harus ada punishment, paling tidak teguran lah dari saya. Nah, tapi selama ini saya tidak dulu menegur kepada ibu bapak guru misalnya yang kesiangan atau yang terlambat masuk kelas atau yang tidak masuk ke kelas, tetapi saya mencoba mencari dulu penyebabnya apa. Gitu, penyebab daripada ibu bapak guru kesiangan itu apa, penyebab ibu bapak tidak masuk ke kelas atau terlambat masuk ke kelas itu apa, ya. Nah, ternyata misalnya penyebabnya itu
hal yang urgent dan misalnya ternyata ibu bapak guru itu kesiangan karena tiba-tiba keluarganya ada yang sakit misalnya, atau misalnya di rumah anaknya atau pokoknya keluarganya gitu kan. Nah berarti kan itu harus dimaklumi karena yang namanya keluarga sakit kan nggak ada yang merencanakan gitu, nggak ada yang ini. Begitupun misalnya ibu bapak terlambat masuk ke kelas, memang seharusnya ibu bapak sesuai dengan aturan kan, jam masuk ke kelas, keluar dari kelas, jam istirahat, itu harus sesuai aturan. Tapi ketika memang terjadi hal-hal yang memang ibu bapak menyebabkan ibu bapak guru terlambat atau tidak bisa masuk ke kelas, tentu saja berhalangan masuk kelas saya juga harus tahu dulu alasannya apa gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan demikian ibu bapak guru pun istilahnya lebih sering dan lebih kalau misalnya memang kesiangan atau misalnya tidak masuk ke kelas, paling tidak beritahukan kepada saya gitu ya, Bu saya misalnya terlambat ke sekolah dengan alasan ini, Bu misalnya saya jam sekian nggak bisa masuk ke kelas karena dengan alasan ini gitu kan. Nah kalau memang itu alasannya manusiawi, alasannya bisa dimaklumi, saya kan tidak bisa memberikan punishment begitu saja gitu. Beda lagi kalau misalnya tidak ada pemberitahuan gitu ya, nah tidak ada informasi, berarti kan saya misalnya salah mengambil keputusan karena tidak ada informasi, kan bukan hal yang kesalahan kalau tidak ada informasi. Itu mungkin ya. Jadi harus ada memberikan informasi agar bisa dimaklumi ketika berhalangan hadir Iya, atau kesiangan. Iya, jadi alasannya tahu persis gitu, alasannya apa gitu. Ya. Selanjutnya Bu nih, selama Ibu menjadi sekolah kepala nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar itu Bu, nilai kebaikan. Jadi ada dua kasus yang nilainya sama-sama benar. Iya, Bu. Nah tapi harus diambil keputusan, harus diambil salah satu. Iya. Nah, misalnya kalau ada kasus yang sebetulnya kasus itu dua kasus yang sama-sama benar berdasarkan aturan ya, misalnya berdasarkan aturan benar nih kasus ini ya, bagaimana nih memutuskan mengambil salah satu gitu ya, dasarnya apa. Nah mungkin dasar yang biasa saya ambil yang pertama dampak dari dua kasus tersebut ya. Misalnya ada dua kasus nih, yang satu kasus yang bersama-sama baik nih, kasusnya sama-sama sesuai dengan aturan misalnya. Nah, mana yang saya ambil? Tentu saja yang saya ambil yang pertama dilihat dari dampaknya dulu. Kalau saya ambil misalnya ada dua kasus yang A dan B, kalau saya ambil keputusan yang A, gimana nih dampaknya setelah itu? Gitu, apakah membawa kebaikan atau bagaimana? Kemudian yang B juga sama. Itu berarti ya yang B misalnya apakah diambil yang A atau yang B, tergantung dari dampak dari kasus tersebut nanti ke depannya. Kalau dampaknya misalnya bisa menimbulkan hal-hal yang lebih besar, ya tentu saja itu mungkin yang diambil ya. Itu yang dampaknya. Kemudian yang kedua tadi dampak dan prioritasnya, skala prioritasnya. Mana yang menjadi skala prioritas nih? Misalnya apakah kasus A atau kasus B. Jadi mungkin saya mengambil keputusannya dilihat dari yang pertama ada skala prioritas, yang kedua diambil dari dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Lantas Bu, kalau misalnya itu kan secara aturan ya Bu ya, kalau secara misalnya aturan tapi yang ini secara aturan benar tapi secara tidak aturannya tidak benar, misalnya ketika memberikan sebuah memberikan sebuah keputusan secara aturan seperti tadi ya Bu, apakah misalkan guru atau siswa yang kesiangan itu secara aturan itu harus dihukum, tapi melihat karena mendengar dari alasannya siswa tersebut kesiangan, akhirnya Ibu merasa ada prinsip kemanusiaan untuk memaafkan, tidak memberikan punishment-nya. Nah, apa keputusan yang Ibu ambil? Apakah tetap memberikan punishment-nya atau memberikan ya tidak. Jadi sebenarnya sekarang ini beberapa bulan yang lalu saya itu pernah ada BIMTEK yang namanya disiplin positif. Itu dari kementerian gitu. Jadi terutama dalam menangani siswa itu, jadi sekolah itu tidak bisa dan tidak dibenarkan serta merta memberikan hukuman. Jadi tidak ada sekarang yang istilah
istilahnya hukuman gitu Iya, buat iya, siswa. Maksudnya begini, ketika memang ada kasus siswa ya yang istilahnya siswa tersebut melanggar aturan gitu ya. Jadi saya tidak bisa langsung mengambil keputusan oh ini siswa harus diberikan hukuman. Enggak. Tetapi tetap dari kasus tersebut sekolah itu harus tahu akar permasalahannya apa. Gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba misalnya sekolah atau ibu bapak guru ya pokoknya sekolah ya di lingkungan sekolah memberikan hukuman ternyata memberikan keputusan yang hukuman yang diputuskan itu ternyata salah karena alasannya tidak tahu gitu karena ketidaktahuan pihak sekolah. Jadi kalau ada kasus siswa sekolah itu baru memutuskan mau bagaimana itu harus tahu dulu akar permasalahannya apa. Jadi tidak bisa langsung misalnya nih siswa nih banyak sering bolos, sekian persen udah bolos, udahlah diberikan hukuman atau enggak? Atau misalnya siswa melanggar tata tertib sekolah ya apapun itu, langsung aja diberikan hukuman oleh guru BK atau siapa itu nggak boleh. Ya. Karena apa? Karena ya itu tadi harus tahu dulu latar belakang terjadinya pelanggaran itu apa, gitu ya. Jangan-jangan siswa itu melanggar baik itu tata tertib ataupun itu karena memang keterpaksaan keadaan mereka. Gitu. Contoh, misalnya contoh nih, aturan di sini kan misalnya masuk jam 7 ya. Pulang jam sekian lah gitu ya. Nah, misalnya ada siswa yang sering kesiangan. Ya, ada siswa yang sering kesiangan. Sekolah itu tidak bisa serta-merta memberikan hukuman. Kalau siswa sudah beberapa kali kesiangan, itu biasanya saya menugaskan kepada guru BK atau kepada wali kelas untuk menelusuri latar belakang siswa ini kesiangan terus kenapa. Gitu ya. Jangan sampai sekolah salah mengambil keputusan. Nah, jangan yang pernah lah di dalam waktu BIMTEK mengenai disiplin positif itu diberikan tayangan video seorang siswa sering kesiangan. Oleh gurunya setiap kesiangan diberi hukuman. Masuk ke kelas kesiangan diberi hukuman. Hukumannya hukuman fisik. Gitu ya, beri hukuman. Hari kedua terus saja begitu. Setiap dia kesiangan dia berikan hukuman. Nah, suatu waktu si siswa itu tidak masuk. Gitu, bukan lagi kesiangan tapi tidak masuk. Nah, gurunya kan pengen tahu kenapa nih di siswa ini biasanya kesiangan. Sekarang justru bahkan tidak masuk. Berangkatlah gurunya ke rumah siswa tersebut. Nah, ternyata di rumahnya ditemukan bahwa siswa itu setiap pagi di rumahnya itu harus mengurus dulu orang tuanya yang sakit. Gitu, tidak bisa apa-apa. Terus dia harus mengantar makanan yang sakit itu ibunya. Nah, dia harus mengantar makanan kepada ayahnya yang sedang bekerja. Baru dia bisa berangkat sekolah. Nah, sehingga dengan kasus yang seperti itu, guru merasa bersalah ketika siswa sudah kesiangan memberikan, padahal siswa tersebut dengan situasi yang ada di rumahnya dia sudah berusaha berangkat ke sekolah sepagi mungkin, padahal dia harus mengurus dulu ibunya yang sakit, harus mengantar dulu makanan ke ayahnya yang sedang bekerja, sehingga dia baru bisa berangkat itu ketika sudah mengantar makanan. Nah, dengan contoh kasus seperti itu, artinya tadi kita sebagai pendidik, guru, ya pihak sekolah tidak bisa serta-merta mengambil keputusan bahwa siswa ini harus diberikan hukuman. Kalau siswa itu melakukan kesalahan, yang baiknya itu kita telusuri dulu nih. Mencari tahu apa sebenarnya penyebab siswa itu seperti itu apa. Misalnya siswa tidak pernah mengerjakan PR atau siswa tidak belajar di kelasnya kurang bagus lah gitu. Nah, guru jangan serta-merta mengambil keputusan, siswa ini bangor, siswa ini nih. Tapi kita cari dulu sebetulnya sumber permasalahan siswa itu apa. Gitu. Nah, itu pernah diberikan di BIMTEK disiplin positif. Artinya ketika ada hal-hal yang terjadi di suatu sekolah, hal yang negatif, kita cari dulu penyebabnya apa. Jangan-jangan hal negatif itu sebetulnya di belakang banyak hal yang positif. Ya, contoh tadi siswa yang sering kesiangan, sebetulnya kan dia di latar belakangnya itu bagus, dia mengurus orang tuanya yang sakit, mengantarkan makanan kepada orang tuanya yang sedang bekerja, itu kan etika atau akhlak yang bagus. Tapi karena situasi kondisinya dia harus berangkat ke sekolah, sehingga ke sekolah jadi kesiangan gitu. Nah, itu kan itu yang mungkin bisa. Jadi yang untuk menentukan keputusan yang adil itu, yang benar itu, jadi adalah mencari tahu dulu penyebab dari
negatif Nah, siswa tersebut apa? seperti apa. Gitu. Ya, jadi pihak sekolah harus mencari tahu dulu baru memutuskan keputusan yang Seperti pasti apa yang akan diambil, yang kan. adil buat semua Iya, pihak semua pihak gitu. termasuk siswa tersebut Iya. gitu ya. Karena jadi mencari tahu dulu ya. Iya. Benar, ya. Setuju Bu. Yang ketiga Bu, mengenai itu langkah-langkahnya Bu seperti apa nih yang bisa Ibu lakukan selama ini, langkah-langkah terhadap prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan terhadap misalnya seperti tadi Bu, kasus tadi itu. Ya tentu saja yang tadi yang pertama cari dulu penyebab terjadinya kasus itu apa. Iya. Itu harus sampai akarnya gitu penyebabnya. Jangan sampai kita, jadi biasanya saya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber ya tentang kasus itu. Misalnya nih ada saya kan sering mendapatkan laporan dari guru BK misalnya atau dari ibu bapak guru atau wali kelas ya tentang kasus-kasus siswa. Ibu, siswa ini begini, sekarang siswa ini jarang ke sekolah misalnya ya, sering bolos misalnya informasi yang saya dapat dari wali kelas pertama itu. Misalnya menurut wali kelas begitu. Nanti saya cari lagi informasi yang lain dari guru mata pelajaran misalnya atau dari guru BK, bahkan mungkin dari temannya, dari teman siswa. Itu kenapa informasi tentang siswa tersebut, latar belakangnya, apa segala macamnya gitu ya. Nah, setelah mencari informasi, kalau sudah ada informasi dari berbagai sumber, berarti kan itu insya Allah informasi kalau tidak hanya dari satu sumber itu akan lebih valid, gitu ya, untuk mengambil keputusan. Gitu. Biasanya saya kalau udah beberapa informasi saya kumpulkan berbagai pihak, misalnya wali kelas, kemudian guru BK, orang tua bisa saja kan dipanggil. Ini gimana nih anak ini kan punya kendala misalnya di sekolah seperti ini. Bagaimana nih orang tuanya? Bagaimana menurut wali kelas? Bagaimana menurut guru BK gitu. Nah baru setelah itu, setelah ditemukan titik permasalahan dan pemecahannya seperti apa, baru mungkin itu di kasus tersebut bisa diselesaikan dan bisa terselesaikan dengan baik. Jadi dengan mencari untuk mendapatkan sebuah informasi dari berbagai kalangan, siswa, guru, berbagai sumber informasi. Bu, untuk hal-halnya Bu, apa saja nih Bu selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ilmu etika Bu? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebetulnya bukan hanya pada kasus dilema etika saja, pada kasus apapun hal yang efektif untuk pengambilan keputusan itu adalah yang pertama tidak ada informasi yang terputus. Maksudnya jadi informasi itu dari berbagai pihak gitu. Jadi jangan hanya dari guru saja, ya dari wali kelas saja. Tentu saja siswanya sendiri harus kita tanya gitu, harus informasi dari siswa yang bersangkutan seperti apa sih sebetulnya dengan kasus tersebut, kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Kemudian dari siswa yang lain sebagai temannya. Jadi saya anggap selama ini dalam menangani kasus-kasus apapun itu, bukan hanya kasus dilema etika saja, kasus apapun itu, jadi yang paling efektif itu adalah ketika kita mengambil keputusan dengan mendapatkan sebelumnya informasi yang betul-betul valid. Jadi kita tidak salah mengambil keputusan gitu. Jadi pertama itu dengan mencari informasi seperti yang tadi saya katakan. Kemudian yang kedua tentu saja dengan mengajak bermusyawarah. Kalau untuk memutuskan sesuatu biasanya saya tidak terbiasa tidak mengambil keputusan sendiri. Ya, tetapi berbagai pihak gitu. Iya, itu berbagai pihak dengan informasi-informasi yang ada sudah disampaikan. Sekarang bagaimana nih akan kita putuskan apakah A, B, C, nah gitu. Jadi itu berdasarkan biasanya hasil rembukan dan hasil musyawarah dengan berbagai pihak. Gitu. Ya. Baik Bu, yang untuk pertanyaan selanjutnya adalah hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya tentu saja mungkin ada yang menyampaikan informasi yang salah, itu kan tantangan. Misalnya nih informasi yang sampai ke saya itu salah sehingga akhirnya akibatnya jadi keputusannya salah, gitu kan? Itu tantangan. Jadi itu yang pertama, informasi yang salah. Kemudian yang kedua mungkin dari berbagai pihak itu ada saja istilahnya yang tidak mendukung dengan keputusan kita, gitu kan?
artinya itu tantangan kan, bagaimana caranya saya untuk meyakinkan berbagai pihak itu dengan keputusan yang diambil bersama gitu. Kalau sudah diambil bersama, berarti kan yang tidak setuju pun harus tidak setuju gitu. Jadi tantangannya adalah dari informasi yang tidak akurat, yang tidak akurat dan tidak setuju dengan atau itu yang tadi diajak bermusyawarah tidak setuju dengan keputusan bersama gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk? Ya, itu tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya urgent harus segera diselesaikan, berarti diselesaikan segera. Tetapi kalau misalnya tentu saja walaupun urgent tapi tetap informasi yang didapat tetap harus valid gitu ya dari berbagai pihak. Kemudian juga keputusan itu istilahnya saya tentu saja minta pendapat dari berbagai pihak juga untuk memutuskan hal tersebut. Walaupun memang urgent gitu ya. Jadi kalau ada yang urgent harus segera segera diselesaikan walaupun tetap dengan langkah yang tadi gitu ya. Nah, kalau misalnya hal kasusnya tidak terlalu urgent gitu kan bisa ini ya tentu saja berarti waktunya kan lebih longgar gitu untuk penyelesaiannya gitu. Jadi melihat dari situasi dari kasusnya sendiri itu masalahnya. Untuk nomor 3 Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Faktor yang mempermudah kalau di sini terutama di SMP 1 Limbangan saya merasa dipermudah itu kalau saya mencari informasi ya dari pasti mereka akan memberikan informasi yang akurat. Langsung ya misalnya komunikasi dengan wali kelas, dengan guru, terutama yang ada di internet sekolah gitu ya. Nah, orang tua juga gitu ya. Gitu. Jadi biasanya yang mempermudah itu orang-orang atau yang berada di sekolah, di lingkungan sekolah ya, itu memberikan biasanya informasi yang jelas, yang akurat gitu. Kemudian yang kedua juga yang tadi dalam pengambilan keputusan biasanya saya sering mendapatkan masukan dan pendapat dari orang-orang itu yang memperkuat ya untuk pengambilan keputusan gitu. Itu yang mempermudah. Jadi tipikal orang-orang terutama di SMP 1 Limbangan memang sangat membantu dalam hal informasi dan dalam hal tadi kalau misalnya dimintai pendapat untuk memutuskan suatu hal mengenai terutama dilema etika. Jadi dari SDM-nya ya yang sangat mendukung sekali mendukung sekali untuk pemecahan masalah Ibu sehingga Ibu bisa dengan mudah untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu nih. Tak terasa ya Bu sudah pertanyaan dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilematika? Pengalaman apa? Jadi pengalaman saya yang bisa diambil yaitu tadi. Jadi walaupun di sekolah ya mungkin kalau dikatakan pemegang keputusan terakhir kan ada di kepala sekolah mengenai kasus-kasus apapun itu. Pemegang keputusan terakhir kan ada di kepala sekolah. Tetapi saya ketika harus memutuskan sesuatu pasti saya itu mengajak berembuk berbagai pihak yang mungkin terlibat di dalam kasus itu gitu. Jadi itu pengalaman yang biasa saya ambil. Jadi saya terbiasa bermusyawarah dan meminta pendapat kepada orang-orang yang mungkin terlibat di dalam kasus tersebut. Terlibat itu artinya seperti wali kelas ya, guru BK, orang tua misalnya siswa yang bersangkutan, siswanya juga, bahkan mungkin kalau perlu dengan komite gitu. Sehingga nanti ketika diambil keputusan mereka semua para pihak yang tadi sudah tahu bahwa keputusannya ini misalnya. Jadi saya pengalamannya adalah ketika memang kita menghadapi suatu permasalahan, tidak ada permasalahan yang tidak bisa terpecahkan kalau kita bermusyawarah dan meminta pendapat kepada orang-orang yang berada di seputaran. Jadi dengan musyawarah akan tercipta sebuah pengambilan keputusan yang musyawarah. Karena mendengarkan dari berbagai berbagai sumber lah, berbagai pihak.
Ya Bu, baik itu mungkin beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan kepada Ibu. Iya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, kesediaannya untuk berbagi ilmu terhadap saya dalam pengambilan keputusan yang berkebaikan. Saya ucapkan terima kasih lagi. Mohon maaf Ibu telah mengganggu waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud